Ini siapa yang sudah bergabung? 96 orang. Pak Peter sudah bergabung belum, Pak Peter? Tadi Pak Peter juga keluar masuk katanya nggak bisa, belum bisa gabung di Zoom. Belum ada ya. Mungkin menyusul Pak Peter. Ya, jadi yang mengalami masalah jaringan bukan hanya kalian ya. Kita dosen juga seringkali mengalami hal tersebut ya. Oke, ya ini kekurangan kita ya di bagian kelas virtual ini. Baik, kalian sudah melakukan pretest ya, terima kasih. Ya ini awal saja mencoba saya pretest seperti apa kalian ya. Nanti saya lihat lagi ya posisinya di post test. Kemudian kalian juga sudah lihat sedikit mengenai apa pengolahan tanah sawah ya. Ini versi dari mata kuliah tanaman pangan. Mungkin ada yang bisa lihat versi-versi lain di YouTube banyak ya. Kemudian ini saya ingin menyampaikan sedikit saja ada mungkin supaya lebih paham ya. Ini saya ingin share screen dulu. Ini Maira ada ya? Sudah bergabung Maira atau? Sudah, Bu Bu. Erin sudah, Maira sudah. Oke, Pak Peter belum kelihatan. Baik, saya share screen ini dulu ya. Jadi ini ya ada sedikit slide yang bisa apa saya coba untuk bisa lebih memahami video yang tadi ditampilkan ya. Nah ini saya perkenalkan sawah. Ini sawah secara ini ya apa ini adalah suatu apa sawah ini satu indigenous knowledge ya, sudah dari Asia memang. Kalau di Eropa tidak ketemu ini, maksudnya di dunia baru juga tidak ketemu sawah ini. Jadi ini memang sawah ini merupakan indigenous knowledge dari warga Asia yang kemudian mungkin dari Cina ya, saya tidak tahu sawah dulu mulai dari mana, tapi tampaknya dari situ untuk sawah kemudian masuk ke Asia Tenggara untuk penanaman padi. Nah ini sawah ya. Nah syarat untuk tanah dapat dijadikan sawah ini minimal mengandung liat 20% ya. Ini kenapa saya skala ekologi ini sawah spesial ya. Karena memang dibuat bagaimana supaya air itu tidak keluar. Jadi ibaratkan baskom ya. Ya, baskom kemudian air tidak keluar kan kalau di baskom. Nah, ini sawah juga begitu. Pertama syaratnya adalah tadi liat ya 20%. Kalau tanah tidak mengandung liat minimal 20% ya tidak bisa jadi sawah. Jadi ada yang disebut tanah gambut ya, tanah gambut itu 80% bahan organik banyak sekali ya. Dia liatnya hampir tidak ada, itu sulit sekali dijadikan. Jadi kalau bilang bagaimana kalau kita tanam sawah di rawa saja ya. Nah, lihat dulu ya tanah di bagian bawah rawanya apakah mengandung liat atau tidak ya. Dah itu syarat awal tanah. Kemudian kedua adalah membuat pematang. Pematang ini ibaratnya dinding ya. Dinding untuk mencegah air keluar ke samping ya. Dinding ini kemudian ada lagi satu yang menahan supaya air tidak ke bawah ya, infiltrasi ke bawah, yaitu adanya yang disebut lapisan bajak. Mungkin mendengar apa ingat ya di dashclown dulu ada yang disebut lapisan bajak atau istilahnya seperti bahasa Inggrisnya apa ya, lupa ini saya tiba-tiba lupa. Tapi ini bahasa Indonesia lapisan baja. Ini terjadi karena proses pembajakan yang berkali-kali ya di tanah tersebut yang menyebabkan kemudian terbentuknya lapisan baja. Ini yang menyebabkan air tidak bisa keluar dari dasar, ya infiltrasi ke bawah. Nah ini
ekosistem sawah ini, ekologi sawah ya. Kemudian, nah ini tadi sawah ya, jadi bagaimana caranya sawah itu terbentuk ya, sehingga bisa menahan air. Kemudian pengolahan ya, pengolahan tanah sawah ini dilakukan minimal 2 minggu sampai sebulan sebelum tanam. Ini maksudnya saya menulis begini, jadi umumnya karena biasanya petani padi ini menanam banyak sekali sawah terbentuk atau diolah pada musim hujan ya, atau disebutnya musim rendeng. Ini biasanya nih pada saat musim kemarau memang agak sedikit bukan sedikit, petani tidak mengolah sawah karena kering kan, sawah kering pada biasanya musim ketiga ini kering, kemudian dia akan mengolah musim hujan datang, air dibiarkan tergenang dulu ya, jadi dibiarkan sebulan. Biasanya lama memang kalau udah masuk musim rendeng ini pengolahan tanahnya ada waktu yang cukup lama karena sebelumnya musim tanam sebelumnya lahan kering ya, dikeringkan, lahan kering memang tidak dibentuk sawah. Nah kemudian kalau setelah musim rendeng masuk ke musim tanam kedua ya, ini mulai sekitar bulan, kalau di Jawa ini musim hujannya kan sekitar bulan September ya, Oktober, November, kemudian mulai November, kemudian tanam, panen sekitar bulan Februari. Nah ini untuk sudah mulai berkurang kan air ya, hujan sudah mulai berkurang, musim tanam kedua. Nah ini mengejar curah hujan ini, sawah sudah ada, nah ini biasanya lebih mudah ya pengolahan tanahnya. Jadi 2 minggu saja tanah sudah sudah siap tanam. Ini bisa mengejar memang antara musim tanam pertama sampai musim tanam kedua. Itu untuk mengejar curah hujan juga minimal 2 minggu ya, kemudian 1 bulan. 1 bulan itu biasa untuk yang tanaman luas biasanya pada saat musim hujan. Nah, sebelum tanah diolah, ini harus digenangi air terlebih dahulu sampai tanah lunak siap olah. Jadi memang untuk memudahkan pengolahan tanah, memang sawah ya, karena situasinya pengolahan tanah dalam kondisi jenuh air ya, seharusnya seperti itu, sawah itu, maka digenangi dulu, pertama air dimasukkan dulu ya, dimasukkan dulu sampai tanah melunak, artinya semua pori-pori tanah, semakin banyak pori-pori tanah terisi air, itu kan jadi tanah semakin lunak, itu akan semakin mudah diolah. Tapi bukan tidak mungkin ya, di beberapa daerah tanah itu diolah pada saat lahan kering. Itu biasanya dulu banyak sekali daerah-daerah gogo rancah yang disebut nanti gogo rancah ya, pada saat nanti kalian mendapatkan mengenai teknik budidaya gogo dan gogo rancah, itu pada daerah di NTB itu atau di daerah Lamongan Jawa Timur bagian utara itu sering jadi karena mengejar musim tanam ya, dan kemudian karena curah hujannya itu hanya sempit ya, periode curah hujannya tinggi itu sempit, maka dikejar dengan pengolah tanah pada saat kondisi kering, sehingga harapannya pada saat hujan datang air sudah tanaman sudah ada ya, tinggal digenangi itu. Nah, ini pada permulaan tanam biasanya ya, pada musim pertama ini pematang biasanya dibersihkan, diperbaiki supaya air tidak bocor keluar. Ini biasanya istilahnya pematang ini dibersihkan. Ya, dibersihkan dari gulma, saluran air juga dibersihkan. Ini kemudian air dimasukkan. Ini seperti itu. Kemudian untuk mempermudah pembenaman jerami ya, kan dari panen sebelumnya mungkin ada jerami. Apabila ingin segera diolah ini ya, pada musim tanam pertama sampai kedua ini kan saya katakan
hanya 2 mingguan ya, untuk mengolah tanah, ini biasanya masih ada jerami sisa musim tanam pertama, itu, agak menyulitkan untuk pengolahan tanah, ya. Padahal kita, jerami itu sangat bermanfaat sebenarnya untuk penambah bahan organik, tapi umumnya memang petani banyak ya yang membakar saja jeraminya, karena memang lebih mudah membakar jerami. Jadi jerami ini kenapa kok, artinya penambahan bahan organik ini sebenarnya petani sudah tahu, sudah paham, tapi kenapa agak agak apa ya, agak aras-arasan tuh apa ya maksudnya, agak segan ya, segan untuk membenam jerami sisa panen ini karena memang kalau, pada saat pengolahan tanah ini banyak membelit tadi, membelit roda dari, traktor dan juga kalau memang ingin cepat kan belum sampai apa, melunak, belum jeraminya belum masih baru misalnya ya, belum bisa masih keras itu sakit gitu kena kaki misalnya ya, kena kulit ini. Ini yang membuat segan gitu kalau jerami masih ada, biasanya dihabiskan dulu petani ya menghabiskan saja, dibakar, selesai sehingga lebih mudah untuk mengolah. Tapi dengan, kita mulai lagi dengan bahan organik di tanah sawah yang makin berkurang ya, padahal, boleh dibilang bahan organik itu kan menambah, memperbaiki sifat fisik, memperbaiki sifat biologi tanah ya, itu dapat mengurangi penggunaan pupuk, banyak sekali keistimewaan dari penambahan bahan organik ini. Kita berusaha ya untuk mengedukasi lagi petani untuk mulai membenamkan jerami. Nah, kalau memang sudah terdekomposisi alami biasa dari musim tanam, biasa yang kering itu, diberah kemudian dimulai musim tanam pertama itu biasanya jerami sudah terdekomposisi sempurna jadi lebih mudah. Tapi kalau dari musim tanam pertama ke kedua yang memang harus segera diolah dan mengejar musim tanam, alangkah lebih baiknya kalau, belum jeraminya masih terlalu basah, kita semprot dulu dengan dekomposer ya. Itu lebih mempercepat ya, semingguan, 10 hari itu bisa mempercepat melunakkan jerami, sehingga lebih mudah diolah. Kemudian atau ini ya, untuk menggenangan jerami kalau tidak ingin menggunakan dekomposer, bisa saja sih dengan penggenangan, tapi memang waktunya lebih lama ya. Tapi kalau misalnya habis panen ya karena lebih lama agak sulit ya, maunya cepat ya harus disemprot dekomposer. Mungkin ada yang bertanya, apa sih dekomposer itu ya? Dekomposer itu, boleh dibilang, salah satu varian dari pupuk hayati ya. Pupuk hayati itu kan arti pupuk yang mengandung mikroorganisme ya, dan kemudian dia bisa mengubah karbohidrat, merombak karbohidrat ya. Contohnya saja mungkin EM4 yang kalian mungkin tahu EM4 ya, yang terkenal dulu itu merombak jerami, tapi sekarang sudah mulai banyak sekali merek-merek lain, bahkan sekarang sudah ada dekomposer yang cair sehingga langsung bisa disemprotkan ya, lebih mudah. Itu. Kemudian, nah ini tujuan pengolahan tanah sawah. Tadi kan ada pembajakan, penggaruan ya. Jadi mengapa harus seperti itu ya? Mengapa harus ada bajak, menggaru, kemudian bajaknya juga beda ya dengan bajak lahan kering. Kalau bahan kering itu bisa menggunakan bajak singkal, bisa 2 sisi, bisa 1 sisi atau bajak yang lebih ringan adalah disharrow dengan bajak piring, itu yang lebih ringan untuk di lahan kering. Tapi kalau di tanah sawah itu biasanya pakai bajak singkal, ya. Nah, bajak singkal ini kemudian setelah dibajak ya, dibalik tanahnya, kemudian digaru. Garunya juga biasanya kalau lahannya tanah liatnya sangat berat, tanah liat sangat maksudnya kondisi tanah liatnya sangat berat, itu biasanya bisa 2 kali bajak, 2 kali garu
ya. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena kita dengan ditambah lagi dengan air ya, karena kita memang ingin menghasilkan tanah yang melumpur sempurna, ya. Jadi tanah ini sifat fisik dari tanah memang diobrak-abrik kalau di sawah, ya. Diobrak-abrik supaya menghasilkan lumpur. Nah, lumpur itu artinya struktur tanah dihancurkan. Ingat ya, bedakan struktur sama tekstur ya. Kembali ke pelajaran dasground ini apa faktor lingkungan kalau mengenai tanah ya. Jadi ada tekstur, ada liat, pasir, lempung ya. Lempung itu juga sama dengan liat, Ting. Debu itu tekstur. Kemudian struktur ini biasanya kan apakah bahannya granul, ukuran diameter berapa, ya itu struktur. Nah di sawah ini struktur ini yang dihancurkan. Ya, kemudian sebelum pengolahan ini saluran air masuk dan keluar sebaiknya ditutup. Ya, walaupun pada pembajakan biasanya untuk ini biasa air terus masuk ya. Kadang-kadang begitu juga karena tadi syarat untuk bajak kan tanahnya lunak. Nah, kalau ada masalah ya mengenai penyediaan air, biasanya bajak ini yang masih memungkinkan untuk keluar air, air dimasukkan. Jadi supaya setelah tanah dibalik pada saat pembongkahan, pembalikan pada bajak, air masih ada. Nah, air dimasukkan ke dalam pori-pori tanah. Nah, kalau garuh ini sebaiknya saluran air ditutup semua ya, baik masuk maupun keluar. Ini untuk mencegah air keluar ini penggaruan. Jadi setelah dibaca, kemudian digaruh, setelah selesai penggaruan itu biasa tanah dibiarkan dulu ya. Kan sudah diaduk gitu, tercampur kemudian di video tadi ada lihat tanahnya sawahnya menjadi coklat ya, airnya coklat, itu nanti dibiarkan biasanya semingguan ya, itu dibiarkan sampai lumpurnya mengendap ya di bawah, kemudian ada air, selapis air di atas. Nah, air ini dikeluarkan karena yang terbaik untuk menanam bibit padi memang adalah dalam kondisi macak-macak ya. Ditampilkan juga di video seperti apakah macak-macak itu. Itu adalah kondisi terbaik untuk menanam bibit padi. Ya, perataan kemudian dikeluarkan ya airnya yang tersisa di atas tanah dan mulai tanam. Oke, ini pembajakan tadi sudah ini. Nah, ini membaca, saya menjelaskan satu lagi ya. Jadi pembajakan menggunakan bajak singkal, kemudian arah bajak ini ya. Ini yang harap dipahami bahwa arah bajak itu caranya satu arah ya. Jadi bukan hanya mobil saja yang kadang-kadang diminta untuk jalan satu arah. Bajak ini memang harus satu arah ya. Boleh melingkar, sebenarnya ini salah ini juga. Boleh melingkar, boleh juga satu arah kemudian dia membelok ya satu arah lagi ya. Seperti itu. Jadi arahnya sama ya. Kalau ke kiri semua belok ya. Kemudian kedalaman pembajakan ya ini 15 sampai 20 cm ini harapannya. Tapi kadang-kadang memang pertama kenapa ya, ada yang tidak sampai ya, tidak sampai ini karena ingin cepat misalnya ya, ringan-ringan saja, selesai. Ini akan berakibat tadi akar padi tidak bisa ke bawah banyak ya. Ini tidak menguntungkan kalau tiba-tiba ada pengeringan ya. Tiba-tiba air irigasi tidak bisa masuk. Ini agak susah. Jadi makin dalam perakaran padi akan menguntungkan padi ya. Nah, kalau akarnya pendek-pendek ini agak
khawatir ya, lebih cepat pusonya kalau tiba-tiba ada kekeringan. Jadi kedalaman baja ini memang antara 15-20 cm yang dianggap paling baik. Tapi juga ada beberapa lokasi bajaknya saking ininya kedalaman ya sampai 25 ini. Biasanya ini yang memang penggunaan kerbau ini biasanya bajaknya bisa lebih dalam ya. Ini memang tidak menguntungkan karena lebih waktunya lebih lama ya. Kemudian juga memang terlalu dalamnya baja ini juga tidak menguntungkan kalau memang pakai mekanisasi. Ini pengalaman kita yang di Sawah Baru itu beberapa lokasi sekali. Nah ini menyebabkan tidak bisa beroperasi ya. Kita punya alat panen ya, AGH sudah punya planter sebenarnya, kemudian sudah punya juga alat panen, combine, reaper dan combine juga kita punya. Hanya masalahnya tidak bisa dioperasikan di Sawah Baru karena kedalaman lumpurnya yang terlalu dalam di beberapa tempat. Nah, masalahnya di sini ya. Jadi memang karena dulunya itu Sawah Baru memang ya seperti umumnya sawah-sawah di Indonesia lain, pertama dengan kerbau dulu ya. Ya ini terlalu dalam waktu itu, jadi beberapa lokasi terlalu dalam sehingga kita perlu menambahkan liat dulu. Jadi tanah harus dikeduk dulu, sawahnya dikeduk dulu, kemudian ditambahkan dengan tanah dulu, baru kemudian kita membentuk lapisan baja yang baru. Ini mekanisasi baru bisa dilaksanakan ya. Kemudian apakah manfaat dari pembajakan? Ini mengurangi gulma ya, karena tanah dibalik itu gulma bisa dibalik kan, jadi ditenggelamkan, itu bisa mengurangi gulma. Juga hama penyakit terutama biasanya yang suka ada di tunggul-tunggul sisa panen, di batang-batang di tunggul jerami, itu juga bisa ditenggelamkan. Jadi bukan kapal saja yang perlu tenggelamkan, ini gulma sama penyakit juga perlu ditenggelamkan ya. Dan juga menambah bahan organik ya dengan kita mengolah membenamkan jerami. Dan gulma-gulma tadi juga sama menjadi menambah bahan organik. Nah, setelah dibajak, tanah dibiarkan tergenang ini dengan maksud untuk tanah-tanah yang sudah dibalik itu terisi pori-pori tanah. Kemudian juga karena kemudian kalau tidak digenangi ini bisa tambahan karena dari bagian tanah yang dalam kan dibalik. Nah, tanah nitrogen ini lebih tidak mudah hilang kalau dalam kondisi tergenang. Ya. Kemudian penggaruan. Penggaruan ini tadi menghancurkan bongkahan tanah yang sudah dibalik dari pembajakan. Ini bisa dengan menggunakan garu sisir. Ini garu sisir ini tadi sudah ditunjukkan, ini yang banyak dilakukan di ini, atau istilahnya gelebek ya, atau rotari lah sebenarnya ya. Jadi modelnya adalah seperti model gelebek ini seperti bannya traktor tadi, tapi diletakkan di belakang ya, di belakang atau di depan untuk menggunakan garu gelebek ini ya, rotari ini. Ini digunakan untuk digunakan untuk penggaruan. Nah, alat penggaluan karena dimasukkan untuk menghancurkan, ini tidak ini namanya menghancurkan, boleh membujur, melintang, tidak harus satu arah. Nah, penggaruan ini bisa untuk meratakan lahan. Mungkin kalau di video Anda bisa lihat ya, di belakangnya itu jadi garu sisir, terutama garu sisir yang bisa untuk meratakan lahan. Ini garu sisir, jadi sekalian dihancurkan, kan ada atasnya juga yang bagian batangnya itu juga membuat rata ya, membuat rata. Tapi kalau rotari atau gelebek ini memang agak sulit untuk membuat meratakan ya. Jadi
penggaruan perataan kita bisa gunakan garu sisir. Ya. Sebentar, saya matikan dulu sebentar, ada ini. Dibuka. Ada tawon. Buka itu. Iya dibuka, buka didorong. Mohon maaf, ini ada tawon masuk rumah. Oke ya, seperti itu. Kemudian setelah penggaruan lahan dibiarkan ya lumpur mengendap, sebagian air dikeluarkan. Oke, terus perataan. Nah ini sebenarnya ini adalah perataan ini dimaksudkan untuk supaya tanah tidak bergelombang dengan sendirinya. Hasil dari pengolahan tanah supaya media tanahnya untuk media tanamnya jadi nyaman untuk menanam padi, kita lakukan perataan. Ini sebenarnya mudah saja sih dengan menggunakan batang kayu ya. Kemudian kita bisa meratakannya. Nah, ini di video Anda lihat sebelumnya ya, kalau di sawah baru biasanya dibuat kemalir ya, di sekeliling lahan atau di bagian tengahnya. Ini dimaksudkan karena di sawah baru kita menggunakan metode irigasinya dengan cara intermittent, air terputus ya, karena irigasi di sawah baru itu memang tidak bisa diprediksi ya, bisa ada air, bisa ini, jadi setengah irigasi desa lah ya. Jadi kita pakai intermittent memang ya, sehingga untuk menjaga ketinggian muka air tanah kita gunakan kemalir. Mungkin saja nanti kalian lihat di sawah, oh sawah di dekat rumah saya tidak ada kemalir ya. Ya, mungkin saja ya, kadang petani tidak perlu membuat kemalir. Tapi ini kemalir ini biasanya mulai diperkenalkan adalah pada sistem SRI ya, sistem rise of intensification, dan kemudian sistem yang menggunakan intermittent memang. Oke, saya kira itu penjelasan sedikit mengenai video tadi, mudah-mudahan menjadi lebih banyak dipahami. Oke, saya kembali ke kita stop. Nanti bahan tadi slide itu akan saya tampilkan nanti di akhir praktikum ya. Baik, kita mulai mungkin kalau ada yang ingin bertanya, diskusi ya, silahkan. Kita punya waktu sampai di komputer saya jam 8 ya. Sampai tadi 8.30 ya. Oke. Pak Peter kalau memang bisa menambahkan nanti tambahkan aja Pak Peter, Erin juga Bu Erin ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya mengenai pengolahan tanah. Bu izin bertanya. Yuan. Jadi saya kan juga mengambil mata kuliah sama penyakit tanaman pangan dan hortikultura di PTN. Iya. Nah itu dijelaskan bahwa ada beberapa hama penggerek batang yang dia melakukan masa dormansi antara musim tanam itu di bagian pangkal batang di bawah tanah. Nah kira-kira apakah penggaruan pembajakan itu bisa membasmi atau mematikan masa dormansi dari hama tersebut ya? Terima kasih. Ya, jadi itu penggerek batang ya istilahnya. Mungkin saya salah atau ini karena saya tidak sudah lama tidak belajar hama penyakit. Jadi ada yang pupanya itu membuat kepompongnya di tunggul batang. Nah ini kalau kita balikkan jeraminya, memang harapannya kalau benar ya tenggelam, tunggul itu dengan cara dikomposisi itu terdekomposisi, ditenggelamkan, itu kan pupanya, kepompongnya tidak bisa menjadi dewasa ya. Jadi itu salah satu teknik budidaya yang bisa mengurangi serangan hama penyakit ya. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Ini dari chat agak ada dari dia siapa? Oh sudah ini.
Dia menanyakan, dia Nailusa ya, apa titik-titik belakangnya itu dia, di dalam video disebut kalau setelah penggaruan sawah dibiarkan hingga lumpur mengendap dan air masih dialirkan. Kalau di daerah saya setelah penggaruan airnya dibiarkan dan langsung ditanami. Ya, jadi memang ada. Jadi kalau terutama di daerah-daerah yang memang mengeluarkan airnya tidak mungkin ya. Pertama ya mungkin saja karena sistem pembuangannya ya, pembuangan air itu tidak mau dibuang kemana lagi drainasenya ya, sebegitu-begitu saja ya. Jadi ya kita terpaksa menanam dengan kondisi air tergenang. Atau juga karena memang tidak tentu ini datang airnya. Ya kalau kemudian dibuang terus ada air lagi. Kalau tidak, kadang-kadang gitu juga ya untuk yang tidak tentu irigasinya. Jadi dibiarkan tergenang. Ya memang ada seperti itu. Ya dengan tapi masalahnya adalah tidak bisa menanam bibit muda kalau dalam posisi air tergenang. Jadi sekarang ini nanti memang ini tidak waktu praktikumnya jadi tidak nyaman ya pengolahan tanah dulu tapi kemudian sebenarnya padi dimulainya baru minggu depan ya. Jadi tidak apa-apalah selintas saja saya ini nanti penjelasan lebih lanjutnya ada di kuliah ya. Jadi teknik-teknik budidaya padi sekarang ini kita mengarahkan bibit muda ya. Nah, ini agak sulit kalau pada kondisi tergenang ya. Pertama, keong ya. Keong itu sangat bisa berenang, gampang sekali langsung menyerang bibit-bibit muda ini gampang hilang. Kita nanam sekarang besok paginya sudah tidak ada lagi yang ditanam itu bibitnya. Itu sangat ganas ya ini. Nah, jadi untuk yang kondisi lahan tadi yang tidak bisa dibuang air drainase-nya tidak baik atau irigasinya tidak tentu, itu harus nanam bibit yang lebih tua umurnya. Biasanya sekitar 3 minggu lebih ya, 3 sampai 4 minggu. Ya, boleh dibilang bibit tua lah ya. Jadi memang seperti itu. Jadi tidak bisa menggunakan teori penggunaan bibit muda kalau yang tanahnya tidak dalam posisi macak-macak. Kemudian Fitri ya. Untuk tugas foto sawah. Oh ya ini ya sekalian sajalah. Oke, tadinya saya pikir setelah sesi diskusinya itu sekalian saja biar paham juga bagaimana penjelasan mengenai tugas. Nah, ini jadi Anggra saya minta kan untuk berkunjung ke sawah untuk melihat ya bagaimana persawahan ya. Nah, ini maksudnya tidak harus foto. Kalau mau gambar, kalian pintar menggambar, silahkan aja pakai pensil ya. Pensil, gambar, foto, kirimkan. Ya, atau kemudian foto pakai kamera ya, karena tidak bisa menggambar dengan baik kamera silahkan. Tapi tolong digambar itu disampaikan ya. Saluran masuk airnya, kemudian saluran keluar airnya adakah gitu ya. Kemudian saluran tempat masuk air itu, tempat masuk bagaimana sawah itu mendapat air itu silahkan juga ditunjukkan ya. Jadi maksudnya istilahnya adalah inlet outlet. Kalau masuk ke sawahnya itu ada istilah saluran masuk disebut inlet, outlet itu keluarnya. Ada lagi yang disebut saluran irigasinya. Ini bagaimana apakah air irigasi dari air irigasi ataukah dari curah hujan saja atau air mana yang digunakan untuk mengairi sawahnya. Itu perlu ditanyakan ke petani ya. Ya, juga perlu ditunjukkan di gambar sawahnya. Ya, kan bisa pakai kalau di komputer bisa ada tanda panah, insert gambar ya, tanda panah. Kemudian Paternus Owen ini bertanya, tugas interview dengan petani.
Ya. Nah, ini interview. Ya memang kalau ini yang sulitnya memang dalam kondisi seperti ini. Harapannya memang kalian ketemu petani ya, bisa bertanya jawab, kita kira jauh usah di dalam rumah, kalau di dalam rumah kan tertutup. Ya bisa di sawahnya sambil menjelaskan, kan lebih ini, tapi memang kalian harus pakai masker ya, itu harus dijalankan ya. Jangan terlalu berkerumun ya, itu tetap harus dijalankan. Harapannya saya sih ketemu petani supaya kalian mendapat informasi yang lebih baik lagi ya. Jangan cuma kalau tatap muka terus tidak melihat sawahnya gimana ya. Saya juga ini memang dilema juga buat saya ya, tapi harapan saya sih itu yang dilakukan dulu. Kalau memang tidak bisa lagi ya, petaninya ternyata petani canggih yang bisa kamu bisa zooming gitu ya, ini ya sudahlah ya. Karena ada beberapa harapan saya beberapa pertanyaan yang harus disampaikan ke petani. Tapi mohon maaf nih, sampai sekarang saya sebenarnya ingin menulis membantu kalian juga, kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang harus ditanyakan ke petani supaya jangan berulang kali kalian ada yang lupa gitu ya. Seperti itu. Jadi memang salah satunya luas lahannya bagaimana, produksinya seperti apa, itu yang perlu ingin Anda bisa tanyakan ke petani. Oke ya, minggu depan insya Allah saya daftar pertanyaan itu bisa saya sampaikan. Kemudian ini Dwi Agusta Jaya, tanah sawah itu kan berasal dari tanah kering atau tanah rawa yang disawahkan. Apakah ada kriteria lain untuk tanah-tanah tertentu agar dapat dijadikan tanah sawah selain memiliki kandungan liat 20%? Tidak ya. Jadi di ini memang untuk menjadi tanah sawah hanya itu saja, bahwa kandungan liat adalah 20%. Liat itu bayangkan kalau Anda pernah anak-anak gitu kan, karena kalian bisa mengambil tanah, dikasih air, diremet-remet, kemudian dijadikan perkedel gitu ya. Pernah nggak? Atau kemudian bisa dibuatkan bentuk itu kan, itu yang liat maksudnya ya. Kalau dulu saya kecil suka begitu, buat gelas-gelasan, buat gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan bisa disawahkan gitu ya. Coba kamu ngambil pasir gitu ya, kemudian kamu kasih air ya, kamu aduk-aduk bagaimanapun juga tidak akan bisa jadi perkedel gitu ya. Itu ya. Jadi memang ya syaratnya untuk bisa memegang air ya, memegang air ya itu kandungan liatnya 20% ya. Jadi kalau misalnya tidak ada liat, organik semua kayak tanah gambut ya susah juga, tidak bisa dibuat, walaupun kering juga tanah gambut tidak bisa dibuat sawah ya sebelum dia ditambahkan liat. Itu ya. Tanah gambut itu kalau sudah kering malah jadi ngerupul kayak pasir. Jadi mau ditambahkan juga air ya harus tambah air banyak juga. Ini yang tidak menguntungkan di gambut kering ini ya. Tidak mungkin ya, kecuali kalau di tanah gambut itu kamu tanamnya bukan sawah ya. Jadi sudah memang tergenang begitu, kemudian kalau ada, saya tidak terlalu banyak. Pak Peter sudah pernah ke ini belum ya, gambut? Saya belum punya pengalaman banyak dengan tanah gambut ya. Kan ada juga sih sementara yang gambut-gambut yang bisa ditanami, tapi ada syaratnya. Ya mungkin juga tanah gambut itu ada liatnya ya, bisa. Saya nggak bisa ngomong lah kalau tanah gambut, tidak terlalu banyak punya pengalaman di situ ya. Oke, mungkin tanyakan saja nanti Dwi ya kepada saat kuliah. Dwi kuliahnya kapan? Hari apa? Hari Senin, Bu.
Hari Senin itu dengan Pak Junaidi. Pak Junaidi punya ini dengan tanah gambut ya. Silahkan ditanyakan apakah tanah gambut itu kalau mau dijadikan sawah harus bagaimana ya. Karena syaratnya lebih banyak lagi kalau tanah gambut. Oke, Christina. Ini Christina menanyakan mengenai pembenaman jerami secara berkepanjangan dapat menyebabkan tanah menjadi masam atau tidak. Maksudnya apa ya pembenaman jerami? Jadi saya malah dari mana Christina mengatakan bahwa kalau jerami dibenamkan kemudian jadi tanah masam. Jadi saya rasa ada yang sedikit diperbaiki dulu ya. Jadi jerami kan bahan organik. Kalau dia dibenamkan, bahan organik itu justru akan memperbaiki sifat kimia tanah ya. Dia memang bahan organik itu akan mengeluarkan asam dalam masa perombakannya ya. Perombakannya itu ada asam-asam organik yang dikeluarkan, tapi tidak sampai akan membuat tanah menjadi drop sekali pH-nya, tidak ya. Tidak seperti itu. Jadi justru bahan organik itu memperbaiki selain sifat fisik ya, cara kemampuan memegang air dan lain-lainnya. Untuk di sawah karena fisiknya sudah hancur dari lumpur, sebenarnya pembenaman jerami itu menambah memperbaiki sifat biologis sawah itu ya, justru memperbanyak mikroorganisme ya yang bisa membantu, misalnya saja menambahkan tambahan N, menambahkan P ya, dan unsur-unsur mikro yang lain ya itu. Jadi saya rasa penambahan bahan organik tidak menyebabkan tanah kemudian jadi masam. Kemudian Sri Ratnawati ini bertanya mengenai lapisan baja kedalaman 15-20 cm, apakah berlaku untuk semua daerah? Ya ini yang terbaik saja yang saya tampilkan adalah yang terbaik. Ya akhirnya semua tergantung kondisi juga ya. Jadi saya katakan memang kalau saya tidak bisa menyebutkan semua daerah, tapi yang terbaik memang antara 15-20 cm karena perakaran padi ya sekitar itu ya. Sehingga kita menyediakan media sebaik mungkin supaya perakaran bisa tumbuh dengan baik. Jangan terlalu pendek ya, jangan terlalu dalam. Itu saja sebenarnya ya. Kita ingin yang terbaik ya lakukan. Kalau kemudian tidak memungkinkan, misalnya tadi hanya punya kerbau ya, biasanya kerbau memang jadi lebih dalam ya karena jalannya lambat sekali ya kerbau ini terpaksa jadi lebih dalam ininya. Kemudian seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan lokasi. Ini yang terbaik saja. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan lain? Itu dari chat ya. Ada tambahan dari Pak Peter mungkin? Itu sudah. Ya. Baik, jadi menambahkan lagi. Ya. Jadi memang untuk pertanian ini kan kita pertahankan idealnya lapisan olah 15-20 cm. Kebetulan itu juga kalau dicangkul itu seukuran satu mata cangkul ya pas. Tapi situasi di alam memang ada yang lebih dalam. Dari 15 sampai 20 solumnya itu ada juga yang lebih dangkal. Yang lebih dangkal kadang-kadang ditambahkan tanah dari tempat lain untuk mendapatkan lapisan olah yang cukup untuk tanaman tertentu ya. Di tanah gambut juga ada ketentuan itu, gambutnya sampai kedalaman berapa yang dapat diberikan penanaman.
Nah, masalahnya kalau sawah di gambut, prinsip sawah itu kan paddling, pelumpuran. Mhm. Seperti katakan Bu Eni tadi, memang pertanyaannya di gambut itu. Jadi mungkin kalau dimodifikasi dengan menambahkan ya Lihat ya. bisa dibuat. Tapi sejauh ini belum, jarang ya lihat sawah di lahan gambut. Biasanya itu tanaman-tanaman lahan kering ya. Karena dikeringkan kata kemarin. Ya, Karena sawit biasanya gambut dibuat sawit aja karena sawit kebutuhan airnya tinggi ya bisa di ya. gitu. Ya, dan saya pernah lihat dengar webinarnya kemarin di daerah di Eropa di bukan Jepang ceritanya Pak Edi di Jepang bahwa di sana juga tanah gambut ditanami tapi dia harus menambah lapisan liatnya itu. Wah, ini yang berat buat kita ya. Tidak nambah kali lapisan liat kan berapa tanah yang harus dicukur ya untuk menambahkan ini juga maksudnya perlu dana yang tidak sedikit ya untuk mengubah tanah gambut menjadi tanah sawah. Ya teknik produksinya ini mungkin tidak mudah. Oke. Masih adakah pertanyaan? Oh, ada chat lagi ini satu, permisi boleh nanya tentang tugas. Oh, Awan ingin nanya lagi mengenai tugas. Di tengah kota wisata Cibubur, saya bisa ketemu padi di mana ya? Wah. Ya, saya kan sudah bilang, mungkin kalau di Cibubur, ya tolong agak melipir memang cari di daerah Parung, ya Parung juga ada, kalau tidak salah ingat sih masih ada sih sawah-sawah. Jadi memang iya Cibubur. Ya saya tidak bisa ngomong gimana ya. Saya titip saja kepada kalian. Tolong carilah ya di mana bisa kalian menemukan sawah. Karena kalian sudah masuk mata kuliah ilmu tanaman pangan ya. Jadi kalau saya hanya bisa menggambarkan sawah di secara virtual seperti ini ya, mungkin saya nggak bisa apa-apa. Begitu kamu nanti KKN mungkin kalau kondisinya sudah lebih baik, tiba-tiba kalian harus KKN, biasanya pertanyaan pertama petani memang soal sawah ya. Jadi mohon maaf Owen ya, memang saya juga dalam posisi ingin mencapai learning outcome yang kami susun ya supaya kalian paham. Ya memang harus seperti itu. Jadi paling tidak kan saya tidak minta kalian cari sawah yang berhektar-hektar, itu tidak harus ya. Bahkan kalau memang ada yang hanya untuk petaninya memang hanya untuk kebutuhan sendiri ya. Untuk bukan hektaran tapi mungkin cuma 400 meter, 600 meter persegi, silahkan, tidak masalah ya. Paling tidak dengan segitu bisa pahamlah apa kesulitannya petani ya. Tadi saya ceritakan ternyata kalau benamkan jerami itu suka gatal, susah kalau pakai cangkul pun kalau masih ada jeraminya itu bisa luka kulitnya ya. Itu yang membuat segan misalnya seperti itu. Ya ini seperti itu. Jadi kesulitan-kesulitan petani dalam dalam bersawah ya paling tidak, dan juga bisa memahami kenapa suatu teknologi ini ada yang macak-macak, ada ini. Jadi bisa paham, oh harus begini ya. Ya Owen ya. Jangan putus asa dulu lah. Silahkan Owen coba ketemu lurah ya, ketemu ini untuk bertanya kira-kira saya bisa kemana ya untuk mendapatkan ketemu lahan sawah. Oke, kemudian Nur Mustaina. Ini ada lagi nggak yang bertanya? Nur Mustaina. Saya pernah mensosialisasikan tentang pengembalian jerami ke dalam tanah, ya. Namun saat penanaman ternyata membuat petani gatal-gatal. Selama menjadi petani mereka belum pernah mengalami hal seperti ya. Yaitu
yang saya katakan. Jadi pada awal-awal juga begitu kita waktu kita jadi pengembalian jerami itu sudah kita mulai soundingnya waktu mulai Kementerian Pertanian juga keluar mulai GPPTT itu gerakan GPPTT juga sudah kita sudah ingin jerami mulai kembalikan ke memang. Jadi masalahnya itu ya. Jadi karena jerami daun padi itu kalau sudah keras kering itu sangat ya lukanya bisa ini. Jadi kalian bisa bayangkan kalau dust ground kan kalian pernah di jagung yang pernah nanam jagung itu. Jadi itu jagung ya. Jadi kalau kalian pakai kaos yang tidak panjang itu begitu keluar dari pertanaman jagung mungkin tanganmu begitu mandi bisa baru terlihat ada baret-baret ya. Itulah ya serealia semua seperti itu daunnya. Termasuk padi ya. Seperti itu gatal ya membuat ini. Nah, tapi makanya pertama otherwise kalau mau ini adalah pakai decomposer bisa melunakkan dari jerami sehingga memudahkan pada saat pengolahan. Itu. Atau memang ya tunggu sampai lunak, sampai jeraminya lunak ya. Digenangi tanahnya, kemudian tunggu sampai lunak, ini ya cukup makan waktu. Padahal kadang-kadang petani, tapi kita kan diburu waktu untuk mulai mengolah. Nah itu susah ya ini. Jadi solusinya memang kalau memang ingin cepat lunak ya pakai decomposer tadi disemprot. Ya gitu ya Nur. Jadi decomposer itu banyak, sebenarnya sudah tersedia banyak di kios pertanian. Jadi lihat di bagian pupuk hayati ya, kemudian dilihat di bagian ini kira-kira mana yang fungsinya sebagai penghancur karbohidrat. Ya, bukan karbohidrat istrinya apa? Aduh kok salah apa ya Pak Peter itu epidermis ya Pak ya karbohidrat juga ya. Ya epidermis kutikulanya. Kutikula iya di situ yang bisa menghancurkan. Itu ya. Ya Bu, baik. Kemudian kita lanjutkan. Dwi lagi bertanya. Penggaruan terjadi perubahan struktur tanah, apakah bersifat permanen? Ya tidak. Begitu airnya keluar, ya kan? Tidak permanen. Jadi tadi saya katakan kan ada namanya musim tanam pertama, kedua, biasanya kalau musim tanam kedua, kalau sudah sawah musim tanam kedua kan musim gaduh, kemudian ada musim kering nih biasanya memang petani IP-nya sih paling banyak 2 ya atau walaupun 3 juga ada di beberapa lokasi tapi umumnya dua kali tanam padi. Nah ini biasanya yang selama 2-3 bulan selama musim kering itu dikeringkan. Nah itu ya balik lagi strukturnya ke seperti semula ya. Seperti tanah semula, tanah kering semula. Jadi bisa ditanami jadi tanam jagung, kedelai seperti itu. Ya. Cuma memang pori-pori tanahnya menjadi lebih banyak. Pori-porinya bukan banyak, maksudnya pori-porinya tadinya besar-besar menjadi lebih kecil, ya itu. Ya Owen ya, ini ada. Ya memang kesulitan kalau memang ini, ya kalau petaninya mungkin kamu bisa menggunakan petaninya mau dihubungi dalam bentuk Google video call atau apa ya. Nah kalau nggak bisa, nah itu yang susah. Ya. Kemudian izin bertanya Sonia mengenai lapisan air, kondisi terbaik tergenang air kira-kira berapa sentimeter dan indikasi pengeluaran air jika benar pada kondisi. Nah, berubah lagi chatnya. Jadi tadi menyambung tadi ya kondisi air tergenang. Ya sebenarnya kalau ini berapa genangan sentimeter airnya ya tergantung ininya ya. Tapi biasanya kalau
padi yang kalau mau mengikuti tinggi padinya ya, mengikuti tinggi padi. Kalau padi umur 3 bibit padi umur 3 minggu itu sekitar 25 senti ya. Nah, itu berarti kalau bisa hanya sekitar 10 senti saja ya. Itu sudah tinggi 10 senti ya, 5 senti malah. 5 senti lah lebih ini. Jadi hanya sedikit di atas tanah 5 senti ya untuk tanam. Karena kalau terlalu dalam juga yang terjadi ya rusak juga ya. Memang bibit padi bisa rusak juga kalau kita terlalu dalam genangan airnya. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut saja di kuliah ya, mengenai berapa dalam genangan air ya yang terbaik buat padi. Yang jelas tidak sedalam seukuran bibitnya. Oke, ini Dian Ayu Lestari bertanya, daerah saya salah satunya curah hujan rendah. Petani di musim pertanam menanam padi ya, karena hujan banyak. Kemudian 2-3 jagung ya, menanam jagung. Apakah ketika mengembalikan tanah menjadi tanah sawah, pengolahannya lebih berat? Iya, ya. Ya, jadi biasa seperti itu. Pengolahan tanah kan lebih berat. Kan dari kering. Ya, makanya sehingga dari kering pori-pori sudah banyak yang terisi udara, ya tidak terisi air. Supaya melunakkannya kita harus menambah air kan lebih lama ya. Kemudian pori-pori kecil itu juga mencirikan bahwa tanah berat ya, akan lebih berat. Tapi jadi waktunya memang kan biasanya 2 kali bajak kalau tanah yang dari kering kemudian disawahkan. Itu perlu 2 kali bajak baru kemudian bisa mulai penggaruan. Unsur hara, nah ini ada, memang bagusnya seperti itu. Jadi kondisi tanah itu akan lebih baik, nanti penjelasan lebih lanjutnya bagaimana ada di perkuliahan ya mengenai tanah sawah. Jadi saya hanya bisa katakan bahwa kondisi unsur hara dilihat dari unsur hara ya. Yang terbaik itu kadang kalau Anda digenangi, dikeringkan, digenangi, dikeringkan ya. Nanti di sawah di padi ya, kuliah padi nanti akan dijelaskan. Mengapa kondisi itu akan dijelaskan panjang. Atau kalau kamu nggak sabar, tolong baca the data. Di situ banyak sekali ya apa yang terjadi pada saat terhadap unsur hara tanah pada saat penggenangan, pada saat pengeringan, itu disebutkan ya. Oke, Chandra Novanto, apakah sama atau beda waktu pengerjaan dekomposisi jerami dengan waktu pembajakan sebelum tanam? Tidak ya. Jadi harap diingat ya Chandra dan yang lain bahwa mendekomposisikan bahan organik ya pada kondisi tergenang itu jalannya lebih lambat daripada pendekomposisian pada saat kondisi tidak tergenang ya. Itu kan dalam aerob, kondisi aerob ya, kondisi reduksi itu dekomposisi berjalan lebih lambat. Tapi ya kalau sudah ditenggelamkan, sudah ini kan tidak jadi pembajakan, biarkan saja pembajakan, dekomposisi kan nanti berjalan sesuai dengan waktunya ya. Kita sudah artinya sudah menambahkan bahan organik ke tanah, itu saja ya. Kalau pembajakan kan urusannya dengan penyiapan media tanam. Oke, saya kira itu sudah pertanyaan dari chat. Kalau ada yang ingin lagi menanyakan, tapi sekarang sudah 8.30 ya. Saya tadi buat jadwal agenda praktikum ini berusaha strict ya.
Baik, ini 8.30 kita sudah harus mulai kembali ke WA lagi ya. Silahkan kita kembali ke WA. Saya live ya. Oke, saya tunggu di live di WA. Pak Peter, Bu Erin ya, Ya, kita baik, kembali baik. ke WA. Baik, baik.